Om Swastiastu pemirsa Bali Om TV, Swastiastu. kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post kita. Kali ini mengangkat topik dari dunia pariwisata, perkembangan pariwisata terkini setelah kedatangan wisatawan Cina dan mungkin apa hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali pasca melandainya pandemi COVID ini. Saya mewawancarai Bapak Nyoman Subrata, beliau adalah Sekretaris DPD Asita Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman Winata. Gimana kabar sehat, Pak? Kabar baik, sehat. Semoga Pak Man dan tim juga sehat-sehat semua ya. Dan sepertinya pelaku pariwisata di Bali agak sedikit bergembira ya, Pak Man ya? Iya, betul. Kemarin tanggal 22 sudah berdatangan yang wisatawan Cina walaupun charter gitu. Charter flight. Tapi secara umum, sebagai pengurus DPD Asita, bagaimana perkembangan terkini pariwisata Bali? Boleh cerita kepada pemirsa? Baik, terima kasih Pak Nyoman Winata atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin, izinkan saya menyapa pemirsa Bali TV di mana berada. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam rahayu. Ya, syukur Pak Nyoman dan tim setelah PPKM dicabut dan juga Bandara Ngurah Rai Bali dibuka pada tanggal 4 Februari 2022, ditambah dengan kemarin mulai masuknya market Cina melalui charter flight tanggal 22 Januari 2023, geliat pariwisata Bali makin bagus. Dan kita ketahui bersama bahwa periode high season di Juli sampai September tahun 2022, khususnya market Eropa dan Amerika, menuai wisatawan yang cukup banyak, termasuk juga pasar India, ada pasar Australia, pasar ASEAN, yang di situ ada Vietnam, Singapura, Malaysia, juga pasar Australia. Jadi sedikit saya cerita bahwa Asita ini anggotanya 419 per hari ini, memiliki 11 pangsa pasar. 11 pangsa pasar itu diantaranya ada pasar Eropa, Amerika, Rusia, India, China, Australia, New Zealand, ASEAN, termasuk ya domestik. Nah, pasar yang terakhir kali buka saat ini adalah pasar Cina, tanggal 22 Januari 2023 dengan charter flight. Itu sekitar 210 penumpang yang masuk Bali dan dihandle oleh BPW Cina yang khusus bergerak di pasar Cina. Itu kami ada sekitar 70. Ada 70 BPW yang khusus bermain di pasar Cina. Hari ini baru buka sekitar 30 sampai 40 karena kondisi pandemi dan kondisi belum normal, mereka masih siap-siap untuk membuka. Jadi secara umum bahwa Asita Bali yang mengelola, yang menaungi sekitar 419 biro perjalanan wisata sudah mulai mendapatkan pekerjaan, sudah mulai membuka kantor-kantornya, dan juga sudah mulai melakukan pemasaran dengan seluruh partnernya di luar negeri. Demikian Pak Nyoman. Jadi kalau sebelum Cina datang kemarin kan sudah apa yang dominan Pak sebelum Cina dibuka, yang dominan adalah Australia, India, Perancis, Jerman, Amerika. Nah, kalau di 10 besarnya itu sudah ada Vietnam, sudah ada Singapura, sudah juga ada Filipina yang masuk ya. ASEAN juga banyak ya, Pak? ASEAN sudah banyak. ASEAN. Kita coba fokus di Cina. Kenapa Cina ini begitu katakanlah dinanti-nantikan? Bahkan kemarin kan disambut dengan Tari Payung Bramo, Pak Gubernur juga. Betul, Pak Gubernur juga hadir. Apakah memang karena begitu potensialnya sebenarnya market Cina ini, Pak? Ya, Pak Man, kita ketahui sebelum COVID-19, memang selalu Cina ini menduduki ranking pertama. Dan dengan capaian 1,3 juta wisatawan Cina, khusus wisatawan Cina sebelum COVID ini, menjadi satu angka tertinggi, bahkan mengalahkan Australia. Nah, oleh karena itu memang pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin menggarap pasar Cina, di samping market Cina ini tidak mengenal season. Jadi kalau market lain kan ada seasonalnya. Domestik katakan Juni, Juli,
Eropa Juli sampai September, terus domestik juga Juni Juli. Nah, sehingga market Cina ini mirip dengan Australia, dia hampir tidak mengenal musim gitu kan. Sepanjang tahun, bahkan puncaknya di Imlek. Di Imlek sebelum tahun 2023 itu pernah mencapai 50.000 wisatawan Cina berlibur di Bali. Sebelum pandemi, luar biasa. Nah, oleh karena itu memang pemerintah sangat berkepentingan dan berharap bahwa pasar Cina cepat bisa masuk dengan regular flight-nya. Nah, itu di situ ada tiga wilayah Cina yang memang potensi pasarnya bagus. Ada Guangzhou, ada Beijing, ada Shanghai. Nah, tiga ini yang bagus. Tetapi juga banyak wilayah-wilayah yang terhubung seperti Shenzhen, Wenzhou, itu banyak juga yang mendatangkan tamu. Dan bahkan ada menyeberang ke Hong Kong, darat lewat laut ke Hong Kong, dari Hong Kong ke Bali dengan Cathay Pacific. Itu sebelum COVID-19. Ya. Sangat luar biasa sebenarnya pasarnya, maka ini dinanti-nantikan ya untuk Betul. bisa mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan asing ke. Kalau dulu sebelum pandemi COVID per hari ada berapa flight biasanya? Per hari sebelum COVID itu ada direct flight sekitar 15 sampai 20 direct flight. Per hari ya? Ya, per hari. Nah, ini makanya sebelum COVID itu rata-rata per bulan tamu dari Tiongkok itu berkisar 110.000 per bulan. Ya, luar biasa. Kalau ini dalam setahun sekitar 1,3 juta. Itu ya. Tapi ini masih di tahun 2023 ini kalau menurut prediksi Pak Man untuk wisatawan Cina seperti apa? Apakah memang akan bisa sampai 10, 20 15 sampai 20 flight atau masih akan bertahap nih? Kira-kira? Ya, betul Pak Man, sesuai dengan pertemuan kami tanggal 2 Januari dengan Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno dan Ibu Made Ayu Deputi Pemasarannya, itu dipasang target dalam tahun 2023 untuk pasar Cina saja sekitar 255.300 orang per tahun dalam tahun 2023. Nah, sebenarnya setelah kami berembuk melakukan rapat dengan teman-teman yang pemain pasar Cina, angka 255.000 sekian itu tidaklah angka yang besar karena sebelumnya pernah mencapai 1,3 juta. Nah, catatannya, persyaratannya adalah bagaimana pemerintah mendorong banyak penerbangan yang datang dari Cina ke Indonesia atau ke Bali. Yang sebelum COVID ada Garuda, ada Lion, ada Citylink, nah ada MU, ada China Airline. Ini diusahakan bisa kembali lagi. Kalau ini bisa, janganlah dulu 15 sampai 20. 10 penerbangan saja yang regular direct flight, maka angka 500.000 sampai 700.000 itu akan bisa terpenuhi tahun 2023. Akan melampaui target yang diberikan oleh pihak kementerian. Jadi yang perlu diperlukan sekarang adalah bagaimana ada direct flight ke Bali ini dari Cina langsung buat ya. Betul, dari Cina langsung. Lebih banyak Lebih lagi banyak, gitu ya. betul. Dan itu peran pemerintah cukup besar ya. Peran pemerintah cukup besar ya. Bagaimana baru mengkomunikasinya dengan dengan pemerintah Cina, kemudian dengan maskapai ini ya. Ya. Memang kalau arahan dari Pak Menteri Sandiaga Uno waktu kita rapat, beliau akan langsung mengkomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Angkasa Pura untuk menambah slot penerbangan ini. Nah, juga mengkomunikasikan dengan pemerintah Cina, bagaimana penerbangan lainnya seperti MU, yang lainnya bisa ikut bergabung seperti sebelum COVID-19. Nah, di sisi lain memang ini challenge yang luar biasa bagi BPW yang menghandle Cina, di mana mereka harus kuat melakukan pemasaran dan bekerja sama dengan partner-partnernya yang di luar negeri, khususnya di Cina, sehingga mereka bergerak untuk mendapatkan tamu lebih banyak dan load factor atau isian airline itu bisa mencapai 70%. Nah, kalau angka 70% ini bisa terpenuhi, maka kemungkinan akan banyak penerbangan yang melakukan direct flight dari Cina ke Bali, gitu, Pak Man. Jadi perlu kerja keras lagi ya. Ya, betul. Ya. Tapi kalau secara umum kita lihat apa yang masih menjadi kendala yang dilihat oleh Asita sendiri, katakanlah ini menjadi hambatan untuk bergerak lebih cepatnya pariwisata Bali. Apa saja kendalanya, Pak? Pemerintah Provinsi Bali sudah sangat mensupport
semua stakeholder pariwisata yang ada di Bali khususnya, termasuk di Asita. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan bagaimana intensnya pemerintah Bali berkomunikasi dengan pemerintah Cina. Nah, termasuk dengan KBRI Beijing, dengan Konjen Shanghai, Guangzhou, juga Hong Kong gitu kan. Nah, memang yang paling kami harapkan untuk market Cina memang direct flight yang ini cepat bisa dilakukan. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Sandiaga Uno bisa cepat realisasi. Yang kedua, dengan market lainnya memang pemberlakuan POA itu harus diberikan lebih banyak kepada negara-negara yang sebelum COVID-19 ikut bergabung. Sehingga semua market, semua pasar bisa masuk dengan segera ke Bali. Sehingga harapan kita dulu pada saat mulai Juni sampai September itu memang penuh sekali gitu kan. Nah, yang lainnya bagaimana pemerataan infrastruktur yang ada di Bali. Nah, sekarang kan lebih banyak infrastruktur ini yang bagus di Bali Selatan. Sehingga Bali Tengah, Bali Timur, Bali Barat, Bali Utara ini masih belum merata. Nah, ini yang mengakibatkan terjadi penumpukan wisatawan dan menimbulkan kemacetan di Bali Selatan. Nah, padahal di daerah lain masih banyak space dan juga tidak kalah menariknya objek wisatanya. Ada Lempuyang, ada Besakih, ada Lopina gitu kan, ada malah Jemberani sekarang ada sirkuitnya gitu. Dan mudah-mudahan ini kedepannya akan menjadi lebih merata dengan dibangunnya beberapa objek wisata buatan seperti tower yang ada di Desa Pegayam dengan Gigit, seperti di Gunakse, Klungkung, terus di Jembrane. Ini sudah mulai dibangun, harapannya 2026 sudah mulai ada pemerataan di semua kabupaten kota di Bali. Nah, bisa lebih mendorong lagi pariwisata Bali untuk bangkit dan bahkan bisa berlari lebih kencang lagi ya? Ya, harapannya memang ke depannya Bali ini bisa menyumbang wisatawan 4 juta per tahun. 4 juta per tahun. Dan ini bukan angka yang sulit bisa dicapai ketika memang tadi ada infrastruktur yang sudah terpenuhi, ada objek wisata baru, sehingga penerbangan langsung ada, POA bisa berikan lebih banyak, sehingga ini bisa tercapai. Nah, para wisatawan juga akan berkunjung ke Bali kan tidak hanya di satu tempat saja seperti mungkin Kute, Seminyak, Uluwatu, tapi ada nanti objek-objek wisata buatan baru yang akan men-trigger mereka untuk kembali datang ke Bali. Gitu. 2023 optimis ya Pak Man ya? Optimis sekali dengan harapan lebih baik dari tahun sebelumnya. mudah-mudahan lebih baik. Apakah sudah bisa normal sebelum seperti pandemi Pak Man? Kira-kira? Sepanjang memang regulasi pemerintah berpihak kepada pariwisata, kesehatan juga lebih baik, virus baru tidak ada, POA diberikan kepada lebih banyak negara-negara yang masuk, terus direct flight juga lebih banyak, kita malah berpikir akan lebih banyak, lebih besar lagi, karena mereka yang punya duit juga 2,5 tahun duitnya tertahan ini, uangnya tertahan tidak berpergian, dan mereka kan perlu imun yang kuat untuk jalan-jalan berlibur kan gitu ya. Iya, nah kita harapkan bagaimana sekarang Bali mampu memenangkan persaingan dengan negara lain gitu kan. Makanya kemarin Thailand mempersyaratkan PCR test saja, ya Indonesia PCR test saja sesuai dengan permintaan Cina. Ini kan bagus. Jangan malah seperti negara-negara lain melakukan ban terhadap Cina. Ini tidak bagus, tapi tentu waspada. Waspada itu tetap terapkan ya protokol kesehatan, pakai masker, 3M itu tetap kita teruskan, kita lakukan dengan baik untuk menjaga imun masing-masing, khususnya bagi penderita komorbid. Karena ini masih cukup rentan juga gitu kan. Nah, itu untuk menjaga ini. Terima kasih Pak Man atas waktunya, dan kita bisa menangkap bahwa bagaimana optimisme kawan-kawan Asita ini ya sebagai garda terdepan untuk menggerakkan pariwisata Bali. Mudah-mudahan harapan ini menjadi realita dan pemerintah memberikan dukungan yang lebih baik lagi, dan sudah baik ya selama ini, sudah baik, kuat lagi sehingga pariwisata Bali bisa bangkit dan ekonomi Bali bisa bangkit. Demikian. Satu lagi Mas, sebelum ditutup, kami akan ada event namanya BBTF, Bali and Beyond Travel Fair. Itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2023. Event ini event tahunan, sudah yang ke-9 kali ini. Nah, kali ini kita sangat optimis akan mendatangkan
buyer sekitar 350, seller 250 dari 33 negara. Nah, dengan kondisi yang sekarang sudah COVID landai di mana-mana dan mungkin sudah dianggap sebagai epidemi, maka target BPTF ini diharapkan akan bisa tercapai. Nah, kalau ini bisa tercapai, maka setelah event BPTF, kami yakini wisatawan akan makin banyak datang ke Bali. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan Bali TV bisa datang meliput nanti acaranya BPTF. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Aman. Terima kasih. Dari Pos Toko ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan informasi. Baik. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih sampai.